You're listening. Lady Radio from Zero to Hero. Aku pengen deh beropini, tapi aku bingung mau nuangin opiniku di mana. Di mana ya enaknya? Iya, kan ada Speak Up, express your mind with Speak Up. Ready Radio from Zero to Hero. Halo sobat Ready, balik lagi sama aku Jaya. Nah di sini aku balik lagi sama seseorang yang katanya sih di episode lalu itu dia berperan sebagai dosen-dosenan. Betul nggak Mas Yogi? Betul, sekarang juga masih dosen-dosenan. Oke, jadi Mas Yogi mungkin boleh kenalin diri. Mas Yogi ini seorang dosen komunikasi politik ya? Enggak juga sih. Apaan tuh Mas? Ya dosen-dosenan aja. Oke. Jadi Mas Yogi mungkin boleh kenalin diri dulu kali ya, karena kayaknya ada nih Sobat Ready yang belum nonton episode Speak Up kita yang pertama. Jadi boleh kenalin dirinya lagi Mas? Oke, halo semuanya, assalamualaikum. Kenalin nama aku Yogi. Udah itu aja. Oke. Nah di episode lalu kita ngebahas tentang apa nih Mas? Kalau Mas Yogi masih ingat? Politik kaum muda ya. Betul kita banget. Kita kemarin bahas politik kaum muda. Betul, kita ngebahas tentang politik kaum muda di Indonesia. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lebih seru lagi nih Mas. Kita bakal ngebahas apa coba kalau Mas Yogi tahu? Orde-orde ya? Iya betul banget, kita bakal ngebahas tentang politik Orde Baru. Nah, buat Sobat Ready yang belum tahu, jadi semenjak kita merdeka di 1945 lalu, kita udah beberapa kali ngalamin perubahan sistem politik di Indonesia. Di antaranya ada Orde Lama, Orde Baru, sama era kita sekarang yaitu era reformasi ya Mas ya. Nah tapi kita gak bakal ngebahas semuanya nih Mas, karena agaknya bakal lama banget ya Mas. Jadi kita bakal ngebahas orde yang paling seru aja. Menurut Mas Yogi apa nih Mas? Orde Baru. Betul banget, jadi kita bakal ngebahas tentang politik Orde Baru. Oke, sebagai dosen-dosenan komunikasi politik nih Mas, aku mau boleh dong diceritain Mas ke Sobat Ready mungkin gimana sih cikal bakal munculnya Orde Baru ini. Kalau dari aku tahu ya, itu dimulai pertama sama kejatuhan Soekarno ya atau Orde Lama, terus baru ada pembantaian komunis, sama yang terakhir ada Tritura dan terbitnya Super Semar. Nah, mungkin boleh dijelasin agak lebih detailnya lagi Mas. Iya, jadi ya kita tahu lah kalau misalkan Orde Lama itu jatuhnya karena beberapa peristiwa. Betul. Yang paling besar ya G13 PKI kan. Betul banget. Ya kalau kita cerita lebih detail sebenarnya G13 PKI ada 2 versi atau lebih bahkan ya. Yang Ada sampai 2 sekarang belum tahu kan jawabannya gimana. Iya benar. Yang versi pertama teman-teman pasti udah tahu kalau misalkan G13 PKI itu tujuannya adalah untuk menjatuhkan kekuasaan Soekarno, menjatuhkan Orde Lama, dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Betul. Jadi ideologinya tuh diganti. Jadi bukan ideologi Pancasila atau ideologi NKRI gitu ya, tapi diganti sama ideologi komunisme. Betul. Nah dari situ ya narasi-narasi berkembang yang menyebutin bahwa si orang-orang PKI ini mengkudeta Soekarno dengan cara membunuh jenderal-jenderal itu kan. Betul. Ada berapa 6 perwira kan, Ada 6 jenderal, 1 perwira itu ya, perwira, betul. yang dimasukin ke lubang buaya. Nah itu versi yang kita semua udah tahu lah, versi-versi di buku sejarah segala macam menyebutkan itu semua. Kalau Karena versi memang lainnya tuh apa Mas? ya kalau versi satunya sebenarnya kalau misalkan apa ya, kalau misalnya aku boleh cerita juga ya, mungkin beberapa dari kalian juga udah tahu gitu kalau misalkan si G13 PKI itu sebenarnya nggak bermaksud untuk menjatuhkan Soekarno, tapi ada konflik internal yang melibatkan antara PKI, Soekarno sama TNI itu. Jadi ada antara PKI 3 unsur itu yang kemudian disebutkan terlibat lah. Nah itu jadi PKI itu membunuh, sebenarnya nggak pengen ngebunuh awalnya. Jadi pengennya ngebawa si jenderal-jenderal itu tadi ke hadapan Soekarno karena mereka pikir TNI atau tentara itu pengen mengkudeta Soekarno, makanya ada Dewan Jenderal di situ. Cuman pada akhirnya nggak begitu ceritanya. Tapi ya pada akhirnya kan mereka juga membunuh si jenderal-jenderal itu ya. Nah itu versi-versi lainnya sebenarnya. Cuman ya yang berkembang ada peristiwa itu yang kemudian ada Tritura yang akhirnya membuat Soekarno mundur dari jabatannya gitu sih. Nah gitu tadi sih Mbak soal Orde Lama. Tapi ya memang banyak peristiwanya sih. Tapi kan habis itu kita bakal ngomongin Orde Baru ya. Betul. Nah Orde Baru itu sebenarnya apa sih sebenarnya yang ada di dalam Orde Baru tuh? Kalau
setahu aku ya, aku kan juga nggak terlalu tahu ya tentang Orde Baru ini. Cuman yang aku tahu Orde Baru itu dimulai dari kenaikan Soeharto ya jadi presiden itu setahun setelah Super Semar tadi. Terus baru dari situ muncul kebijakan-kebijakan baru dari Pak Soeharto itu. Kalau setahu aku kayak gitu. Cuman kalau dari Mas Yogi gimana nih yang lebih tahu gitu? Enggak juga. Tapi sebenarnya gini ya, Orde Baru ya. Kalau kita bahas Orde Baru sebenarnya yang paling ini ya kita bahas soal kejatuhan ya kan. Cuman sebelum itu kan banyak peristiwa juga. Tapi kita mungkin bahas soal kebijakan-kebijakannya, misalnya kayak ya pembubaran PKI itu kan. Jadi ada undang-undangnya PRS itu tentang PKI dibubarkan, nggak boleh ada komunisme, ideologi komunisme, orang-orang komunis itu nggak boleh. Terus yang ini juga soal ekonomi pangan, makanya dulu ada swasembada beras sama apa ya, program 5 tahun tentang ekonomi yang sebenarnya di awal itu program tentang Soeharto itu bagus banget karena ekonominya naik jadi berapa persen gitu pendapatan per kapitanya. Cuman ya akhirnya nanti kan kita bakal ngobrol lebih lanjut soal kenapa sih bisa jatuh gitu sih. Oke, baik. Nah tadi Mas Yogi udah ngejelasin tentang lahirnya Orde Baru ya. Nah sekarang di bagian ini kita bakal fokus ngebahas tentang kejatuhan era Soeharto nih. Nah buat Sobat Ready yang belum tahu, jadi aku mau ngejelasin sedikit timeline tentang kejatuhan era Soeharto ini. Jadi kejatuhan era Soeharto ini dimulai dari krisis moneter di tahun 1997, terus lanjut di kerusuhan dan penculikan aktivis. Terus ada tragedi Trisakti di tanggal 12 Mei tahun 1998. Terus ada yang kita semua tahu nih, penunggangan gedung DPR oleh para mahasiswa, dan terakhir baru mundurnya Soeharto. Nah, aku mau pengen dengar gitu lebihnya lagi dari Mas Yogi, gimana detail dari kejatuhan era Soeharto ini? Iya, kalau kita ngomongin kejatuhan Orde Baru atau Soeharto, ya banyak juga peristiwanya kan, soal. Tapi yang pertama tahun 97 sebenarnya puncak, sebelum nanti tahun 98 gitu. Nah di 97 itu ada krisis financial, betul, financial crisis atau krisis moneter ya, yang sebenarnya nggak cuma Indonesia kok, tapi kan banyak negara-negara Asia selain Indonesia yang terkena dampaknya ekonomi itu, yang ngebuat ekonomi Indonesia melemah gitu kan, dan itu yang ngebuat demonstrasi banyak gitu. Tapi kan sebenarnya kita juga bisa nyalain Pak era Soeharto ya, cuman di satu sisi itu memang merata sih ekonomi yang lemah itu. Tapi di situ banyak demonstrasi akhirnya yang ngebuat peristiwa-peristiwa tentang demonstrasi, termasuk 98 jadi penculikan aktivis misalnya. Banyak aktivis tahun 98 yang diculik sama orang ya. Jadi ada orang-orang sekelompok yang menculik, dan sampai sekarang kan banyak juga yang gak ketemu dan akhirnya meninggal gitu kan. Dan kalau nggak salah kebanyakan itu mahasiswa ya? Mahasiswa, jadi ya itulah. Jadi roh jadi mahasiswa memang harus demonstrasi dan harus siap kalau misalkan ada peristiwa-peristiwa gitu sih. Dan ya kalau kita bahas lagi tentang kejatuhan Soeharto ya, pertama gara-gara krisis moneter, terus gara-gara itu yang kemudian ngebuat demo banyak besar-besaran. Ada tragedi Trisakti tahun 98 tanggal 12 Mei ya. 12 Mei. Tanggal 12 Mei. Ya kan tanggal 12 Mei tanggal 12 Mei 98 yang ngebuat mereka ada korban 4 orang itu ya, 4 orang mahasiswa Trisakti yang. Nah dari situ sebenarnya banyak yang kesal kan, banyak yang marah, mahasiswa nih dibunuh, ditembakin sama polisi, sama aparat. Jadi orang nambah kesal, ditambah lagi praktik KKN ya kan, korupsi kolusi nepotisme yang juga dari dulu udah ada gitu. Jadi bukan sekarang aja. Soal nepotisme itu udah dari dulu, yang ngebuat kepercayaan masyarakat Indonesia dari mahasiswa, warga biasa, semua elemen-elemen masyarakat jadi kecewa sama pemerintahannya Soeharto, yang darinya kita tahu di era Soeharto ekonominya membaik gitu kan, meskipun banyak hutang juga, tapi akhirnya kemudian banyak ya praktik-praktik KKN. Ya puncaknya sebenarnya dari krisis moneter itu sih yang ngebuat banyak orang nggak percaya lagi sama pemerintahan Soeharto. Nah tragedi Trisakti itu, terus aktivis-aktivis 98 yang diculik, dan akhirnya
semua mahasiswa turun ke gedung DPR tahun 98 bulan Mei tanggal 18 untuk memaksa Soeharto untuk turun dari jabatannya. Tuh. Karena ya udah ditinggalnya nggak becus lah gitu ngurusin negara, udah turun lu gitu kata dia gitu kan. Cuman ya akhirnya si Soeharto itu harus turun dari jabatannya gitu kan, tanggal beberapa hari setelahnya lah, pada bulan yang sama, yang ngebuat ya dia jatuh gitu. Cuman kan banyak peristiwa lah selain itu ya, termasuk kalau misalkan aku boleh masuk ke soal jurnalisme atau pers, ya pers dibungkam itu kan isu yang ya banyak juga dibilangin kan. Makanya dulu ada SIUP itu kan, surat izin usaha penerbitan pers, yang itu sebenarnya pembungkaman pers juga gitu. Jadi nggak cuma mahasiswa yang dibungkam, tapi ada pers Media ya pers mahasiswa, pers media cetak, bukan media elektronik sih, cetak, dan teman-temannya akhirnya harus ngadain self censorship dulu. Jadi sensor mandiri. Jadi mereka tuh intinya nggak bisa ngeritik Soeharto gitu. Kalau misalkan kamu pengen ngeritik Soeharto, ya siap-siap di bredel gitu kan. Banyak Tempo di bredel ya kan, media-media besar yang akhirnya di bredel karena kekejaman lah dari Soeharto yang harus akhirnya membuat media itu banyak harus mati gitu. Tapi kan dari situ banyak yang kesal tadi, akhirnya ya Soeharto akhirnya harus turun dari jabatannya dan digantikan sama B.J. Habibie untuk melanjutin pemerintahan yang baru. Ya makanya tadi kamu sebut era reformasi gitu sih Mbak. Kalau kita ngomongin era Orde Baru, peristiwa-peristiwanya, kejatuhan Orde Baru, terus sebelum itu Orde Lama gitu kan. Jadi sekarang kita hidup di era reformasi, dan ya banyak juga peristiwa yang sebenarnya kita bisa bahas ya. Cuman ya mungkin di next episode dong Mas. Next episode untuk ngomongin soal reformasi gitu sih. Oke. Berarti bisa aku simpulin kalau misalnya di situ tuh di era ini tuh mengundang banyak banget kemurkaan masyarakat ya, dari mahasiswa sampai warga sipil, dan banyak banget pers yang dibungkam dan tidak diperbolehkan untuk mempublikasi berita yang lagi rame di era ini gitu. Betul. Nah, kalau kayak gitu bisa aku simpulin ya Mas, kalau misalnya politik Orde Baru ini dimulai dari kejatuhan Orde Lama atau mundurnya Pak Soekarno, terus pergantian masa jabatan ke Pak Soeharto. Baru dari masa jabatannya Pak Soeharto ini banyak banget muncul demonstrasi, terus kayak kebijakan-kebijakan yang istilahnya problematik lah gitu ya. Baru sampai di mundurnya Pak Soeharto menjadi presiden di tanggal 21 Mei 1998 ya kalau nggak salah. Oke, kalau kayak gitu boleh dong Mas Yogi. Aku mau tahu satu kata buat politik Orde Baru. Ya. Oke, karena Mas Yoginya udah pergi juga ya, jadi kayaknya kita cukupin sampai di sini aja. Cuman Sobat Ready jangan khawatir, karena kita bakal ngebahas hal-hal seru lainnya di episode-episode Speak Up lainnya. Biar Sobat Ready gak ketinggalan, jangan lupa ikutin terus sosial media dari YouTube, Instagram, sampai Spotify @readyradio, karena kita bakalan upload semuanya di sana. Dadah! Nah, gimana nih? Udah puas kan beropini? Besok-besok jangan bingung lagi ya kalau mau beropini, kan ada Speak Up, express your mind with Speak Up. You're listening Ready Radio from Zero to Hero. Ya. Ya udah, nggak apa-apa kalau kayak gitu, aku lanjut promosinya sendiri aja. Biar lucu. Boleh. Itu muka gue kebingungan banget tuh, Kak. Nggak cuma lu, Jaya. Ini dikat apa enggak ya? Nggak usah. Biar aja. Kita kan tadi ketawa gini-gini, ya udah. Sini. Ya Allah, Angle kiri. Tengah. Produsernya di tengah. Iya, ayo Mas Yogi kalau mau. Rayu dulu. Mas Yuk, Mas. Yogi. Aman. Ayo, Kalian dulu.
Tapi jangan biasa aja Mas Yofi. Gimana Tadi kayaknya biasa aja. Well, Mas, gaya well. Gaya yang nggak Tapi biasa habis mas, gini. tunjukin gaya yang nggak biasa. Tim futsal. Playlist Gaya playlist alam apa banget nih? itu gimana? Playlist. Gaya alamnya banget. Playlist 420. Emang kenapa Nob?